Maria Santiana Boleng. Saya adalah seorang guru yang mengabdi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar adik-adik semua, anak-anak semua hari ini? Baik ya? Baik. Berdiri dulu, ayo berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama dulu ya. Ibu minta Eci untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Semua tutup mata, berdiri bersikap yang sopan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mengikuti kegiatan dengan ide guru kami. Lindungilah kami agar kami bisa menjawab soal-soal yang Ibu kami berikan kepada kami. Lindungilah juga kami dalam pelajaran kami. Terima kasih juga Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Absen dulu ya, adik. Dama, ada ya, Dama. Ketimu, Ada. suara besar sedikit. Ada Ibu. Pleni, Ada Ibu. ada. Tiku, Ada Ibu. Yustin, Ada Ibu. Paula, Ada Ibu. Bonsel, Ada Ibu. Utapara, Ada Ibu. Valentina, Ada Ibu. Ketimu. Ada Ibu. Ada semua ya? Baik, terima kasih Ibu, senang sekali hari ini kamu hadir semua. Dan ini pertahankan terus ya, sampai akhir tahun, sampai naik ke kelas 6, tetap pertahankan seperti ini terus. Nanti kita berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Nyanyi dengan baik. Itu menandakan bahwa rasa kecintaan kita terhadap apa? Negara Kesatuan apa? Republik Indonesia. Itu adalah negara kita ya. Kita mencintai negara kita. Nah, sekarang ibu mau tanya ya. Apa yang telah kalian pelajari pada hari kemarin? Kamu belajar tentang apa kemarin? Kami pelajari udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi Kesehatan. bagus ya. Terus, tadi sebelum kamu ke sekolah itu apa saja yang kamu lakukan? Mandi. Mandi, apa lagi? Makan. Sarapan pagi ya, penting ya sarapan pagi. Terus apa lagi tadi ke sekolah? Dari rumah ke sekolah itu jalan kaki atau diantar? Jalan kaki. Jadi kamu di sini setiap hari pergi sekolah jalan kaki. Itu baik ya adik-adik. Itu untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jalan kaki, berlari itu adalah kita sudah melakukan kegiatan olahraga. Dengan menari ya, dengan jalan kaki ataupun berlari ataupun bermain-main. Tapi dengan menari juga kita sudah melakukan salah satu kegiatan
adalah sebuah video yang ditampilkan untuk memotivasi kita ya bagaimana menjaga kesehatan paru-paru. Kamu punya paru-paru masih sehat atau tidak? Masih sehat? Ya, kita masih kecil, kita harus bisa menjaga kita punya kesehatan paru-paru dengan cara tadi apa? Minum air. Tadi apa lagi? Minum air. Apa lagi? Olahraga. Apa lagi? Jangan merokok. Kalau di rumah bapak merokok suruh jangan merokok. Itu akan merusak kita punya apa? Paru-paru. Ya. Sekarang kita akan memeriksa paru-paru kita. Apakah paru-paru kita itu masih berfungsi dengan baik atau tidak? Sekarang kita akan semua berdiri. Tarik nafas. Tahan ya. Hembus. Hembus. Tarik. Tahan. Hembus. Tarik lagi. Oke. Sekarang ibu mau tanya. Tadi ada masa ngos-ngosan atau tidak saat menarik nafas? Tidak. Berarti itu membuktikan bahwa kamu punya paru-paru masih sehat, masih Aman. Maka dari itu selalu jaga kamu punya Kesehatan. paru-paru. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, dan kita memasuki pembelajaran yang kedua. Jadi menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya. Keterampilannya membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Kemudian memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Kemudian kita mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Oke. Dan anak-anak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita lihat bersama ya. Melalui PowerPoint, video, teks bacaan, dan diskusi, kalian mampu yang pertama melengkapi badan, menganalisis dan membuat badan penyebab berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia serta gejala awalnya ya. Kemudian itu ada ya gejala awal, terus gejala yang membuat paru-paru kita itu semakin rusak ya. Terus menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dan menelaah serta menyusun penggunaan kalimat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam kalimat secara tepat. Terus yang ketiga, menentukan, menganalisis, dan mengkombinasikan properti dalam karya tari secara tepat. Kamu duduk ke anak-anak manis, kenapa berdiri? Duduk. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Lihat ya. Udara bersih bagi kesehatan. Ya, tema kita ya. Tema kita tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan di sini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Kita akan membuat kalimat tanya dan kita akan belajar mengenal properti tari. Perhatikan ya videonya ya anak-anak. DKI Jakarta dinobatkan sebagai daerah dengan kualitas udara terburuk pertama di dunia pada bulan Juni 2022 lalu. Lantas apa saja penyebab kualitas udara ibu kota menjadi yang terburuk di dunia? Indeks kualitas udara di DKI Jakarta mencapai angka 185 AQI/US pada pukul 10 pagi tanggal 15 Juni 2022. Hal ini yang menyebabkan masuk ke dalam Koordinator Subbidang Informasi Gas Rumah kaca BMKG Albert Nahas mengatakan, konsentrasi PM2.5 di Jakarta menjadi yang tertinggi di dunia karena memang sudah ada trennya. Oke. Sudah ya? Sudah menonton
beda dengan kita ya. Suasananya juga beda ya. Kita di sini masih apa kita di sini? Kita punya daerah masih udaranya masih apa? Sebelum ibu memberikan pertanyaan, ya, ibu ulangi. Sebelum ibu memberikan pertanyaan, ibu minta dari kamu. Setelah kamu menonton video tadi, kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya? Sudah tahu tuh kata tanya toh? Sudah. Siapa yang kira-kira bisa membuat pertanyaan? Eci bisa? Ya. Coba Eci, nanti kalau Eci tanya, yang lain kan bisa jawab ya? Ya. Teman yang tanya, Eci yang tanya, Eci buat kalimat tanya, kamu menjawab. Silakan Eci. Di kota manakah yang menjadi tempat pencemaran udara? Di kota manakah yang menjadi tempat pencemaran udara menurut video tadi ya Eci ya? Di mana? Siapa yang jawab? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Terus siapa lagi yang membuat pertanyaan kedua? Siapa? Ferdi. Angkat tangan Ferdi tinggi-tinggi. Kak Ferdi sudah pegang tinggi sedikit. Apa? Mengapa udara di Jakarta sangat kotor? Mengapa udara di Jakarta sangat kotor? Siapa yang bisa jawab? Adit. Karena kendaraan motor dan asap perahu. Oh, karena di Jakarta banyak kendaraan bermotor dan ada apa? Asap pabrik. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Ya betul ya adik-adik ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang akan Ibu Santi berikan. Oke, yang pertama. Apa yang kalian lihat pada video tadi? Pencemaran apa? Bukan pencemaran udara. Apa? Terjadi di mana itu? Di Jakarta. Nah, di Jakarta ya. Jakarta itu kota yang padat akan penduduk ya. Di sana sedang ya masyarakat yang dari daerah Malaysia lebih banyak datang dan tinggal di Jakarta. Jadi di situ padat sekali ya. Nah, jikalau kita sering ya melihat udara di Jakarta, kota Jakarta tadi. Jikalau kita sering menghirup udara seperti di kota Jakarta itu, bagaimana dampaknya adik-adik, anak-anak? Kita akan menjadi sesak nafas. Apa lagi selain sesak nafas? Paru-paru jadi Rusak. paru-paru rusak. Apa lagi? Virus, nah banyak virus ya. Karena tiap hari menghirup udara yang tidak sehat ya, udara kotor, jadi kita akan bisa mendapatkan virus ya masuk ke dalam tubuh kita. Yang berikut pertanyaannya, selain faktor seperti video tadi, ya faktor-faktor yang kamu lihat dalam video tadi, asap-asap kendaraan apa segala macam tadi, masih adakah faktor penyebab seseorang terkena gangguan pada organ pernapasan? Selain macam asap-asap tadi, masih ada tidak? Masih apa itu kira-kira? Bukan, tadi kan sudah bilang asap kendaraan bermotor, asap pabrik itu menyebabkan seseorang terkena gangguan pada pernapasan ya, sistem pernapasan. Selain itu apa lagi tadi? Ada yang kamu jawab tadi? Virus. Seperti baru-baru ini kita semua pakai masker itu kita kena virus apa itu ya? Ada kita semua tidak kena kemana-mana di dalam rumah, bahkan tidak sekolah itu kita apa? Terdapat tadi apa virus apa tadi? Corona. Terus apa lagi selain itu? Yang kamu sering? Flu. Terus apa lagi? Batuk pilek ya, itu termasuk virus ya. Baik. Selain itu ya, ada satu lagi faktor penyebabnya itu adalah cacat dari lahir ya. Selain itu cacat dari lahir ya. Kalau seseorang itu dari lahir prematur ya, misalnya dari lahir prematur dia punya pernapasan belum sempurna betul, itu akan terbawa sampai dia besar, dia gampang sekali terkena penyakit atau gampang sekali mengalami sakit ya, karena dia punya organ pernapasan belum sempurna. Baik, sekarang selanjutnya, bagaimana peranan udara yang sehat bagi pernapasan manusia? Iya, betul ya. Udara yang bersih membuat kita sehat. Apa lagi? Udara yang bersih membuat kita Kuat. Udara yang bersih membuat kita kuat, sehat ya. Terus
segar, bersih. Dengan lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih. Dengan lingkungan yang banyak tanaman seperti kita punya daerah ini kan banyak tanaman pepohonan, berarti kita punya udara masih bersih, masih segar, ya. Lingkungan yang dijauhi dari apa? Dari asap-asap pabrik, asap kendaraan bermotor, itu adalah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan seperti kita punya di sini, lingkungan yang banyak pohon, banyak hutan yang masih, itu adalah menghasilkan udara yang bersih. Oke, terakhir, hal-hal seperti apa saja yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Ayo, Berolahraga. berolahraga. Apa lagi selain berolahraga? Makan makanan bergizi apa? Menari. Menari, bagus, menari. Apa lagi? Minum air putih. Banyak minum air Putih. Terus apa lagi tadi yang untuk bapak itu? Jangan merokok. Merokok, menghindari diri dari udara yang Kotor. kalau bapak merokok, kita menghindar, ya. Karena kalau bapak merokok, mereka itu perokok aktif, kita perokok pasif itu yang kena, ya. Biasanya yang kena duluan itu kita yang tidak rokok ini. Jadi anak-anak kalau bapak merokok kita menjauh, ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita akan diskusi mengerjakan RKPD. Jadi kita lihat dulu langkah-langkah, ya, sebelum kalian ibu suruh untuk duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kita dulu lihat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, ibu suruh kamu baca dan pahami teks bacaan dalam buku siswa halaman 57. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu dan lengkapilah bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dan membuat bagan gejala awal berbagai penyakit. Terus dari bacaan itu kamu membuat pertanyaan. Jadi setelah kamu buat bagan, kamu juga disuruh untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, buat kata tanya dalam kalimat. Terus menentukan properti tari pada gambar dan menganalisis kegunaan properti tari. Jadi setelah kalian berdiskusi, kamu mempresentasikan di depan kelas. Kamu baca, semua satu kelompok itu 3 orang, ya, ada yang foto, maju ke depan dan baca. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang ini kelompok ibu sudah tentukan, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi sekarang berdiri, ambil kopi buku masing-masing, kopi tas, duduk menurut kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, ya, foto dan teman-teman. Perhatikan nama-namanya itu. Kelompok 2, Eci di sini dengan teman-teman. Angkat besi ke sini. Kelompok 3, Verly di sini. Oke, ya. Ya, diskusinya 25 menit saja, jadi jangan lama-lama. Diskusi bersama, ya.
melaporkan hasil diskusi kami. Penyebab terjadinya gangguan pernapasan manusia. Yang pertama, faktor fisik adalah cacat dari lahir. Yang kedua, penyakit virus corona, asma, dan flu. Yang ketiga, lingkungan, asap kendaraan bermotor, bau sampah, dan asap pabrik. Iya. Nomor 2. Ada yang menanggapi begini kenapa tidak? Nah, Oke ya. Nomor 2. bahkan macam-macam penyakit gangguan pernapasan beserta penyebab gejala awal dan berat. Yang berikut penyakit asma, penyebab sesak nafas dan batuk. Kedua, gejala awal, bentuk sesak nafas dan rasa berat di dada. Yang ketiga, gejala berat, serangga batuk hebat, sesak nafas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan. Ya, untuk asma ini perhatikan dulu untuk kelompok 1 punya asma. Ada yang mau menanggapi? Ya, Eci, bagaimana? Penyebabnya udara yang dingin. Oh iya, menurut Eci penyebabnya udara yang dingin. Oke ya, langsung kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 yang ada kekeliruan, ada tanggapan dari teman kalian bahwa penyebabnya itu bisa dibilang apa nih penyebabnya? Penyebabnya tadi. Sesak nafas dan batuk. Oh, penyebab sesak nafas dan batuk itu masih keliru ya. Seperti yang Eci katakan tadi, penyebabnya adalah apa? Udara yang dingin. Coba maju. Kelompok 2 maju ya, disuruh untuk Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok. Kami dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kami. Ada pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan kata siapa yang sakit asma? Oke, stop. Siapa yang sakit asma? Kakek Kusin. Siapa? Kakek Kusin ya. Terus 2. Di mana kakek Kusin menyemprotkan botol spray? Di mana? Di dalam tenggorokan. Oke. Lanjut. Bagaimana kakek Kusin bernafas? Bagaimana kakek Kusin nafas? Benar tidak ini pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Benar tidak kakek pertama? Bagaimana kakek Kusin bernafas? Tidak. Setelah menyemprot ada yang mau membetulkan? Coba tunggu ya bagaimana? Dengan kata bagaimana? Bagaimana gejala awal penyakit asma? Oh. Kalau seperti yang tadi, siapa? Eci punya kelompok itu. Ada yang bisa membetulkan? Ada yang mau menanggapi ya? Oke, Okto bagaimana? Bagaimana kondisi kakek Kusin setelah menyemprotkan obat pada tenggorokan? Ya, seperti itu ya. Nanti sebentar ibu lihat lagi. Oke, berikut. Itu pendapat dari Okto yang masih kurang pas. Okto beritahu. Oke, nomor berikut. Mengapa kakek Kusin merasa sesak nafas? Ya, mengapa kakek Kusin merasa sesak nafas? Jawabannya apa kira-kira? Ya, karena udara dingin. Oke, sudah ya? Kita tepuk tangan untuk kelompok. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baca sudah. Gambar 1 itu propertinya apa? Properti payung. Ya, gambar 1 propertinya payung. Betul tidak? Betul. Gambar 2 Properti selendang. gambar 2 selendang. Betul ya? Ya. Gambar 3 propertinya anak panah. Oke, gambar 3 betul kan? Betul. Itu ada yang mungkin mau menanggapi? Ada? Tidak. Oke, sekarang kegunaan. Nomor 2, yang terakhir. Kegunaan Properti. Kegunaan dari properti dalam tarian tari semakin indah. Ada yang tidak sama mungkin?
Oke, sudah ya? Itu video kedua. Kamu sudah mendiskusikan semua. Ini kelompok 3 tuh mana? Ya. Oke. Dari kita yang bersama ya, anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan jadi poin-poin. Perhatikan. Faktor penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia. Ya. Itu yang pertama fisik. Itu adalah cacat bawaan dan kelainan pada alat pernapasan. Cacat bawaan itu maksudnya bahwa dari lahir ya dengan kondisi misalnya lahir prematur, lahir sebelum saatnya, itu bisa membuat seseorang ya mengalami cacat bawaan ya atau kelainan alat pernapasan. Dia punya alat pernapasan itu sebetulnya belum sempurna ya makanya dia mengalami seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyakit. Penyakit itu seperti flu, influenza, bronkitis, kanker paru-paru dan asma. Ya, itu penyakit. Penyebabnya adalah misalnya kalau tadi asma, kamu sudah bilang asma itu karena udara yang dingin. Nah, influenza itu karena ada virus. Terus kanker paru-paru itu juga karena ada hal-hal yang kebiasaan yang membuat kita mendapatkan penyakit kanker paru-paru. Terus lingkungan, tadi kamu sudah bilang tadi betul ya, kelompok 3 besar. Perhatikan sini. Dia sini. Lingkungan itu karena ada asap kendaraan, ada asap pabrik, ada asap rokok, ada apa bau-bau yang terlihat dari sampah-sampah. Itu mengakibatkan adanya pencemaran udara, membuat udara menjadi kotor. Sehingga itu yang menjadi pemicu adanya gangguan pada organ pernapasan manusia. Lanjut. Ini kamu lihat di sini tuh video itu anak kecil itu catat bawaan ya. Dia sedang sakit dan dia harus dipasang dengan oksigen. Oke. Ini adalah organ pernapasan manusia. Tuh. Itu adalah hidung. B itu apa? Taring. C itu apa? Taring. D itu apa? Trachea. E itu apa? Bronkus. F? G? Diafragma. Ini kan sudah pernah kita semua ya, sudah punya bagian-bagian. Ingat. Oke, sekarang kita berdiri ya. Ayo semua berdiri. Jangan mengamati yang di sana itu gambar itu. Kita akan melakukan sebuah tepukan ya. Namanya tepuk apa? Tepuk pernapasan. Hidung, taring, laring, trachea, bronkus. Silakan duduk. Terima kasih. Kamu sudah diskusi tadi, hasilnya ibu sudah siapkan ini. Yang penting itu kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, dapat 91,6 ya. Kelompok 1 mana? 83. Kelompok 3 dapat 91,6. Tepuk tangan buat semua nih. Oke. Sudah ya? Sudah penyakit ya anak-anak. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Oke. Dan kita lihat bersama gejala awal pada asma. Ya. Asma itu gejalanya itu batuk terutama pada malam atau dini hari karena dingin ya. Nah, sesak napas. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napas. Kamu sering dengar kok itu? Yang nenek-nenek yang kena asma atau opa ya? Ya. Terasa sekali kita dengar besar sekali mereka punya nafas itu ya. Rasa berat tidak ada saat mereka bernafas
dan kulit kebiruan itu adalah asma, ya, penyakit asma. Oke, perhatikan ya. Bronkitis. Bronkitis gejala beratnya batuk disertai lendir, napas berbunyi, nyeri dada, mudah lelah, sakit kepala dan hidung tersumbat. Gejala ringannya demam menggigil, sesak napas, lemas, sakit tenggorokan, pusing, bunyi napas. Flu juga ya, terjadi mendadak, demam tinggi mencapai 40 derajat, mual dan muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, dan mata merah. Biasa ya, kita sering kena atau siapa yang kena penyakit flu? Sering ya? Kalau kita di sini dingin dan kita sering. COVID-19, kemarin kan kita sempat tidak sekolah karena COVID-19. Itu demam selama 11 hari, infeksi saluran pernapasan, pilek, infeksi berat, sulit bernapas, gagal ginjal dan pneumonia. Itu ya, itu adalah penyakit akibat gangguan ya. Terus kita tadi juga belajar tentang membuat kalimat dengan kata tanya ya. Jadi ya, kata tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi di situ ada kata tanya yang tadi kita belajar tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ada bila mana, berapa. Nah, itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Apa? Kata tanya apa? Itu digunakan untuk menanyakan apa? Nama benda, apa? Atau binatang. Untuk bisa menanyakan sesuatu hal yang akan kita lakukan. Kemudian siapa? Siapa itu untuk menanyakan nama orang ya, menanyakan orang atau nama orang. Ya. Terus di mana? Untuk menanyakan tempat. Ya. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau suatu keadaan atau prosesnya bagaimana ya? Itu adalah kata bagaimana, penggunaan kata bagaimana. Kapan itu untuk menanyakan waktu ya, masa, waktu, hari, minggu. Nah, kamu bisa buat kapan kamu pergi ke sekolah ya. Nah, bisa ya. Mengapa? Itu untuk menanyakan sebab. Kalau berapa untuk menanyakan jumlah. Tambah lagi dengan kata berapa. Itu untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Coba satu orang yang buat kalimat dengan kata tanya berapa. Ayo. Berapa uang? Bisa sedikit mana? Berapa uang kami? Iya, betul. Minggu. Bila itu biasanya orang kapan ya kita lihat sebenarnya gitu ya. Misalnya kapan ya? Kapan itu untuk menanyakan waktu ya, masa, waktu, hari, minggu. Nah, kamu bisa buat kapan kamu pergi ke sekolah ya? Nah, bisa ya? Mengapa? Itu untuk menanyakan sebab. Kalau berapa untuk menanyakan jumlah. Tambah lagi dengan kata berapa. Itu untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Coba satu orang yang buat kalimat dengan kata tanya berapa. Ayo. Berapa uang? Bisa sedikit mana? Berapa uang kami? Iya, betul. Ada itu yang mau buat kalimat berapa? Berapa adik kami? Berapa jumlah adikmu atau berapa nilai bilangan harianmu? Seperti itu ya? Nah. Oke. Iya, adik-adik. Tadi kamu sudah lihat ya properti tadi ya. Properti tadi kamu sudah lihat pada gambar 1 itu propertinya adalah tari payung. Itu asalnya dari mana tari itu? Terus properti yang kedua itu propertinya sepeda. Itu tari seripi ya. Itu asalnya dari Yogyakarta. Terus ini adalah tari propertinya panah ya. Asal tari dari daerah Papua. Kapan? Ya. Kapan itu untuk menanyakan waktu ya, masa, waktu, hari, minggu. Nah, kamu bisa buat kapan kamu pergi ke sekolah ya. Nah, bisa ya. Mengapa? Itu untuk
adikmu ada berapa nilai ulangan harianmu? Seperti itu ya? Nah, oke. Iya, adik-adik. Tadi kamu sudah lihat ya properti tali ya. Properti tali tadi kamu sudah lihat pada gambar 1 itu propertinya adalah tali payung. Itu asalnya dari mana tali itu? Terus properti yang kedua itu propertinya itu tali seripy ya. Itu asalnya dari Yogyakarta. Terus ini adalah tali propertinya panah ya. Asal tali dari daerah Papua. Jadi properti itu adik-adik. Properti itu adalah kelengkapan dalam sebuah pertunjukan tari. Coba baca sama-sama. Properti adalah apa? Properti adalah kelengkapan dalam sebuah pertunjukan tari. Apa manfaat properti tari? Memperkuat karakter dalam tari, membantu penyampaian pesan. Dan dalam tari itu juga ada pesan. Jadi kamu jangan berpikir menari tidak ada pesan. Menari itu ada pesan. Dan di saat kita memakai kita punya properti, ya itu membantu kita sebagai penari untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Adik-adik kita sudah berdiskusi, kita sudah mengobservasikan ya, terus kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah sekarang kita akan melakukan tarian, gerak tarian ya. Kita akan mengikuti gerakan berdasarkan video. Harap kita melakukan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, jangan main ya. Baik, sekarang kita semua berdiri. Ayo berdiri. Ada posisi ya. Kalau 5 orang kesini, berdiri. Jangan berhenti, jangan siap. Aku jalan, hello, aku jalan. Di sini juga baik. Aku jalan, jangan dekat-dekat. Sini lagi. Di sini. Apa di sini? Nanti jangan keliling ya. Siap. Ya, terus, mana? Terus. Mana? Tersenyum. Kesana mana? Sana. Ya, terus. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Sudah ya? Jadi adik-adik, tadi kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Gangguan pada faktor penyebabnya, faktor lingkungan, faktor penyakit ya. Terus faktor apa yang satu tadi? Fisik apa? Lingkungan dan penyakit. Terus penyakit seperti apa? Asma, harus belajar gejala awalnya apa saja, ya gejala beratnya apa saja, ya bronkitis, influenza, sudah tahu ya sedikit penyakit corona, penyakit sesma, flu ya. Nah, kemudian kamu juga sudah belajar membuat kalimat tanya. Jadi kamu membuat kalimat mudah atau sulit? Gampang ya, kalau sudah biasa bikin. Kemudian kami juga sudah belajar tentang properti. Ya. Properti tadi adalah apa? Kelengkapan tari ya, kelengkapan dalam suatu tarian. Supaya tarian itu jadi bagus ya, jadi sempurna, maka harus ada properti. Harus ada apa tuh? Harus ada properti. Jadi tarian itu akan semakin menarik jika penarinya menggunakan properti yang baik dan yang bagus. Karena properti itu macam-macam, ada topeng, ya, ada apa lagi tadi?
kipas, ada selendang, ada payung, ada panah. Kalau kita punya daerah di sini biasa menggunakan apa? Jadi itu yang kalau punya kepala sampai itu. Kalau senter yang mana? Ini ya senter. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi 5 nomor saja. Jadi sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, kita lanjut dengan evaluasi supaya kerjanya sendiri. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Penyakit akibat gangguan pernapasan dituju pada nomor. Lihat tabelnya. Penyakit akibat gangguan pernapasan dituju pada nomor. Sudah ya? Nomor 2, perhatikan gambar. Gambar sudah lihat? Apakah kondisi pada gambar di atas dapat mempengaruhi seorang terkena penyakit asma? Jelaskan hal yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit asma. Perhatikan paragraf. Ya, baca ya, sendiri ya. Pertanyaan yang sesuai isi paragraf di atas adalah nomor 3. Penyakit pada sistem pernapasan manusia dapat terjadi karena lingkungan maupun kebiasaan. Ada beragam penyakit pernapasan mulai dari asma, influenza, kanker paru, tuberkulosis, hingga influenza. Pertanyaan yang sesuai isi paragraf di atas adalah oke, ABCD-nya itu kalau pertanyaannya sesuai dengan paragraf itu apa? Properti pada gambar di atas adalah A. Kipas, B. topeng, C. piring, D. lilin. Tampak? Sudah ya? Sudah, itu saja soalnya. Oke, sekarang kita kumpul. Masuk kelas? Silakan. Sudah nama semua sudah kok? Ada nama tidak ini? Oke. Hello. Hai. Hello. Hai. Kapu. Selamat kapu pernapasan. Hidung. Pari. Lari. Trachea. Bronkus. Bronchiolus. Aeolus. Jadi hari ini ada banyak hal yang kita akan pelajari. Mulai dari apa gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian tadi kamu juga belajar tentang kalimat tanya, ya. Membuat kalimat tanya. Terus kamu juga sudah belajar tentang probability. Nah, kamu senang tidak ada anak-anak? Senang. Ya, senang ya. Pembelajaran hari ini kamu senang ya? Nah, baik. Jadi pembelajaran kita sampai untuk hari ini sampai di sini ya. Nanti besok kamu akan belajar lagi tentang sistem pernapasan pada manusia, tapi materinya pasti lebih luas. Nanti kan kamu akan disuruh untuk membuat alat peraga sederhana tentang pernapasan ya, organ-organ pada pernapasan manusia. Ya. Jadi itu saja. Pulang ke rumah nanti hati-hati di jalan. Sekarang kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami. Sekarang kami mau pulang menuju rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan menuju rumah kami. Jauhilah kami dari segala kejahatan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa
berkhidmat